Oke anak-anak, yang pertama di sini ada KD 3.1 yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Nomor pertama, ya nomor 1, di sini ada pecahan 2/4 ditunjukkan oleh gambar. Oke, kita lihat untuk pembilangnya adalah warnanya dan untuk penyebutnya adalah jumlah seluruh bagiannya. Oke, yang A di sini warnanya ada 2, ya warna kuningnya ada 2 arsiran. Maka pembilangnya 2 per bagiannya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, berarti penyebutnya 6. Jadi 2 per 6. Oke, yang B. Ada berapa warna biru yang diarsir? Ada 2. Lalu bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. Jadi bentuk pecahannya adalah 2 per 8. Oke, yang D. Yang D ini ada berapa? 1 per 4. Oke, good. Yang C ini ada 2 arsiran berwarna hijau, berarti 2 per, karena bagiannya ada 1, 2, 3, 4, maka penyebutnya 4. Ya, karena terdiri dari 4 bagian. Jadi jawabannya yang C. Angka 4 pada bilangan pecahan di bawah ini disebut titik-titik. Nah, yang nomor 1 ini dinamakan dengan pembilang. Masih ingat dong? Ya, jadi ini pembilang. Sedangkan 4 ini adalah penyebut. Ya, jadi angka 4 merupakan penyebut. Yang nomor 3, daerah yang diarsir pada gambar tersebut senilai dengan titik-titik. Nah, untuk mengetahui senilai atau tidaknya, kita harus tahu dulu bentuk pecahannya. Ini itu bentuk pecahannya berapa sih? Oke, kita lihat yang diarsir ada 2, maka pembilangnya 2. Nah, sekarang penyebutnya kita lihat. Di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya 8. Ya, sehingga pecahan ini bentuknya 2 per 8. Tapi yang ditanyakan adalah senilainya. Ya, kalau senilai boleh dibagi dengan bilangan yang sama ataupun dikali dengan bilangan yang sama. Karena di pilihan gandanya ini adalah angka-angka yang kecil, maka kita bisa membaginya dengan bilangan yang sama. Karena kalau kita kali dengan bilangan yang sama, angkanya menjadi besar ya. 2 kalau dikali 2 kan jadi 4. 8 kali 2 jadi 16. Jadi nanti 4 per 16. Nah, 4 per 16 tidak ada di sini jawabannya. Maka dari itu kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Sehingga jawabannya pecahan 2 per 8 ini senilai dengan 1 per 4. Selanjutnya nomor 4, Tini membelah semangka menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian Tini memakan 2 bagian semangka. Maka nilai semangka yang dimakan Tini jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah, oke, kalau Bunda gambar seperti ini, ya, ini anggap saja semangka yang sudah dipotong. Ya, 8 bagian. Nah, seperti ini ya, 8 bagian. Lalu, katanya Tini memakan 2 bagian semangka. Seperti ini ya. Nih, Bunda arsir, 2-nya ini dimakan sama si Tini. Ya, maka bentuk pecahan ini yang dimakan si Tini ini berapa? Kita lihat aja ya, bentuk semangkanya. Kan ada 2 ya tadi ya yang dimakan Tini. Berarti pembilangnya 2. Ya, dibagi dengan banyaknya keseluruhan bagian. Jadi, semangka yang dimakan Tini adalah 2 dari 8 bagian atau 2 per 8. Nah, untuk yang nomor 5, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, kita lihat dulu, 6 ke 2. 6 ke 2 ini dibagi berapa? Dibagi 3, berarti bawah juga harus dibagi 3. Ya, 24 bagi 3, berapa ya? Ya, 8. Ya, jadi titik-titik ini diisi 8. 8 dikali 3 kan 24 ya. Maka 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke, selanjutnya tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik. Kita lihat di sini ada 1 per 2 dan 1 per 9. Untuk mengetahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita bisa menyilangkannya. Oke, 9 kita silangkan dengan angka 1. 9 kali 1, 9. Kita taruh di sini dulu ya. Oke, sekarang 2. 2 dikali 1. Berapa 2 dikali 1? 2. Nah, sekarang bisa dilihat 9 lebih besar daripada 2. Maka kita makan yang 9 ya. Jadi
caplok ya. 9 lebih besar dari 2. Oke, selanjutnya nomor 7, ada sebuah pizza di atas meja yang sudah dipotong-potong menjadi 8 bagian sama besar. Pecahan yang menunjukkan setengah bagian roti tersebut. Oke, Bunda ilustrasikan terlebih dahulu pizzanya itu seperti ini. Dipotong menjadi 8 bagian. Oke, Bunda potong menjadi 8 bagian seperti ini. Ya, sudah 8 bagian. Lalu katanya pecahan yang menunjukkan setengah bagian dari roti tersebut. Setengah bagian dari roti tersebut, berarti kalau kita ambil setengah bagian dari roti, sorry ya, bukan roti tapi pizza. Setengah bagian dari pizza tersebut, ya, ini bentuknya seperti ini. Kita ambil setengah bagiannya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, setengah bagiannya. Atau 1, 2, 3, 4. Jadinya setengah bagiannya yaitu 4/8. Jadi pecahan yang menunjukkan setengah bagian pizza adalah 4/8. Ya, ini setengah bagian pizza ya. Oke, nomor 8. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 3/5. Ini bebas. Kalian mau kali dengan 2, 3, 4, 5, ya. Yang terpenting adalah atas dan bawah harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, di sini Bunda mau kali dengan 2 dulu. 3 kalau dikali 2, 6. 5 kalau dikali 2, 10. Oke, udah dikali 2, sekarang Bunda mau dikali 3. 3 dikali 3, 9. 5 dikali 3, 15. Selanjutnya 4. 4 kali 3, 12. 5 dikali 4, 20. Ya, jadi pecahan yang senilai dengan 3/5 yaitu 6/10. Ya, akan senilai dengan 9/15 dan senilai dengan 12/20. Selanjutnya, urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, dari yang paling kecil berarti kita cari yang jauh dari angka 1 atau pembilangnya lebih kecil. Kalau misalkan dia penyebutnya sudah sama semua. Karena di sini penyebutnya sudah sama semua, maka kita cari pembilangnya yang paling kecil, yaitu 1/10, 4/10, 5/10, baru deh terakhir 9/10. Ini urutan dari yang paling kecil, berarti pembilangnya dilihat dari yang terkecil ya. Kalau penyebutnya sama, tapi kalau berbeda nanti beda lagi ya. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan KD 3.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Oke, bentuk pecahan biasa dari 2, 4/7 adalah, nah, untuk mencari pecahan biasa gampang ya, tinggal 7 dikali 2, lalu ditambah dengan pembilangnya 4. Nah, untuk penyebutnya tetap sama. Ya, 7 kali 2, 14. 14 tambah 4, 18. Jadi jawabannya 18/7. Pecahan desimal dari 2/10 adalah titik-titik. Kita lihat di sini pecahannya 1/10. Ya, kalau 1/10 berarti angka di belakang koma hanya ada satu angka saja. Ya, atau bisa kita tulis dengan 0,2. Jadi di belakang koma hanya ada satu angka. Kenapa satu angka? Karena di sini hanya ada 10. 10 itu cuma punya satu angka. Ya, nanti kalau misalkan bentuknya misalkan seperti ini, 2/100. Nah, 2/100 ini bilangan desimalnya gimana nih? 2 angka di belakang koma ya, jadi 0,02. Oke. Selanjutnya nomor 12, bentuk persen dari 1/4.
4 itu pasangannya 25 supaya jadi 100. Jadi untuk mengubah menjadi bentuk persen, penyebutnya harus dijadikan 100. Nah, 4 kali berapa nih supaya jadi 100? Ternyata 4 dikali 25 supaya jadi 100. Maka atas dan bawah harus dikali dengan 25. Ya, 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Jadi bentuk persen dari 1/4 adalah 25% atau 25/100. Oke, nomor 13, bentuk campuran dari 5/2. Nah, untuk mengetahui bentuk campuran kita bisa membaginya. Ya, pembilang dibagi dengan penyebut. 5 dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 berapa? 2 kali berapa sih yang hasilnya 5? Oke, 2 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, mendekati 5. 5 dikurang 4 1. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita tulis di sini ya. 2 dulu, 2 yang ini ya. Lalu 1 dan penyebutnya tetap sama yaitu 2. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2 1/2. Oke, bilangan desimal 0,32 dibaca apa? Nah, di sini masih banyak yang salah ya. Masih ada yang nulis 32/100 ya. Yang diminta adalah dibaca. Ya, maka jawabannya harusnya 0,32 ya, bukan 32. Masih ada juga yang salah menyebutkan 32 ya. Kalau di belakang koma, angkanya ini dibacanya 11, tidak pakai puluhan, tidak pakai ratusan. Karena bukan nilai tempat puluhan maupun ratusan ataupun ribuan. Ya, karena di belakang koma ini nilainya adalah persepuluhan, perseratusan, maka tidak perlu menggunakan nilai tempat puluhan atau ratusan. Oke, selanjutnya 15, bentuk pecahan biasa dari 20%. 20% itu sama seperti 20/100. Nah, bentuk pecahan biasanya bisa kita sederhanakan ya dari yang paling kecil. Karena 20/100 ini belum kecil, maka kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi dengan 20. Bisa? Oke, bisa ya. 20 bagi 20, 1. 20 dibagi 100 itu 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 20% yaitu 1/5. Selanjutnya tentukan bentuk desimal dan persen dari 1/2. Untuk menentukan bentuk desimal bisa kita jadikan dia pecahan bawahnya itu per 10, per 100 ataupun per 1000. Nah, 1/2 ini bisa dijadikan per 10, per 100 maupun per 1000 ya. Kalau 2 bisa kan dijadikan 10? Bisa ya, maka kita kali dengan 5 ya supaya jadi 10. Ya, 2 kali 5 berarti 1 juga harus dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Jadi bentuk pecahannya ya, bentuk persennya bentuk desimalnya di sini bisa 0,5 ya, karena di sini cuma ada satu angka, maka di belakang koma hanya ada satu angka yaitu 0,5. Ini adalah bentuk desimalnya. Bagaimana dengan bentuk persennya? Berarti kita cari supaya bawahnya 100 ini dikali berapa? Ya, supaya bawahnya 100 dikali dengan 50, berarti atas juga dikali 50. 1 dikali 50, 50. 2 kali 50, 100. Jadi bentuknya adalah 50%. Oke, nomor 17. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 20 gram protein, 10 gram karbohidrat, dan 40 gram lemak. Dan sisanya zat-zat lainnya. Berapakah persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Oke, ini penyelesaiannya di sini ya. Ada 100 gram kacang tanah, ya katanya mengandung 20 gram protein, 10 gram karbohidrat, dan 40 gram lemak. Yang ditanya adalah berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah. Kita harus tahu dulu.
zat-zat lain dalam kacang tanah itu ada apa saja? Ada berapa nilainya gitu ya. Karena di sini ada 100 gram kacang tanah dikurang dengan kandungannya yaitu 20 gram, lalu 10 gram, dan 40 gram lemak. Jadi 100 dikurang 20 tambah 10, 30 ditambah 40, 70. Ya, sehingga zat-zat lainnya dalam kacang tanah yaitu 100 dikurang dengan 70 atau total seluruh kandungannya. Ya, sisanya adalah 30 gram. Ya, jadi berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Yaitu presentasenya 30 per 100. 30 gram yaitu zat-zat lainnya dan 100-nya ini adalah gram kacang tanahnya. Jadi bentuk presentasenya 30%. Oke, selanjutnya menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan. Nah, pembulatan yang benar dari 6,78 kita lihat di sini angka 7. Angka 7 ini sudah lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas. Ya, kalau di bawah 5 ya 4, 3, 2, 1, maka dibulatkannya ke bawah. Ya, karena pembulatan yang benar itu ya lebih sama dengan 5 atau lebih dari 5 itu berarti dibulatkan ke atas. 6,78 angka setelahnya ya setelah koma di sini adalah 7. 7 ini lebih dari 5, maka angka 6-nya akan bertambah. Ya, angka 6-nya akan bertambah menjadi 7. Bertambah 1 menjadi 7. Taksiran kepuluhan terdekat 237 adalah titik-titik. Nah, untuk taksiran ke puluhan terdekat, berarti kita lihat puluhan kan di 3 ya, 30. Nah, kita lihat angka setelahnya. Angka setelahnya yaitu 7. 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Tadinya 237, ya. Berarti angka 3-nya akan bertambah menjadi 204. Nah, angka 7-nya gimana? Apakah 247? Tidak. Jadi, langsung 0, 240. Karena di sini angka 7-nya sudah dibulatkan. Nomor 20, taksiran ke ribuan terdekat dari 1925. Ribuan posisinya di sini, berarti kita lihat angka setelahnya, yaitu 9. 9 ini lebih dari 5, maka angka yang depannya akan bertambah. Tadinya 1000, ditaksir ke ribuan terdekat menjadi 2000. Oke, taksiran ke puluhan terdekat dari 21 dan 15. Ya, 21 ditambah 15. 21 ke puluhan terdekat ya, 21. Lebih dekat ke 20 atau 30? Iya, 20 ya. Jadi, karena di sini angkanya 1, maka dibulatkan ke bawah. Sama aja sebenarnya ya. Dibulatkan ke bawah 21, jadi angka depannya tetap 2. Nah, angka yang dibulatkan menjadi 0. Ditambah dengan 15. 15, taksir ke puluhan terdekat. Nah, ini angkanya setelahnya 5. 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Tadinya 15 menjadi 20 juga. Ya, 20 tambah 20, 40. Taksiran ke ratusan terdekat dari 457 dikurang dengan 148 adalah titik-titik. Ingat, ke ratusan terdekat. Berarti kita buat ini menjadi penaksiran ratusan ya. 457. Kita lihat angka setelahnya yaitu angka 5. Maka karena angka 5 atau lebih dari 5 harus dibulatkan ke atas, maka angka 4 ini berubah menjadi 5 dan angka yang ditaksir menjadi angka 0. Dikurang dengan 148. Kita lihat angka 4 kurang dari, ya pokoknya harus dilihat angka setelahnya. 4 ini kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Tadinya 1 ya, berarti tetap menjadi 1 ya. Cuman karena sudah
ditaksir, maka angka 0-nya, angka 4 dan 8-nya hilang dan diganti menjadi angka 0. Jadi 500 dikurang 100 berapa? 400. Selanjutnya hasil pembulatan dari 7,26 dikali 9,7. Ingat dibulatkan ya. Kita lihat angka koma di sini ya, setelah koma ada angka 2. Nah, 2 ini adalah bilangan yang kurang dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah. Tadinya 7. Ya udah, berarti tetap masih 7. Angka 26-nya gimana? 2 dan 6-nya tidak usah karena sudah dibulatkan ya. Oke, selanjutnya dikali dengan 9,7. 7 ini lebih dari 5. Maka angka depannya dinaikkan ke atas. 9. Tadinya 9 nih. Jadi angka 10 ya. Karena dia pembulatannya naik ya. 7 kali 10, 70. Oke, terakhir 24 dan 25. 24 Ayah Bayu ingin membeli 6 buah bola lampu. Harga satu buah bola lampu yaitu 18.250. Berapa taksiran Ayah Bayu harus membayarnya? Oke, taksiran lagi ya. 6 bola. Ya, satu bolanya 18.250. Kita taksir dulu nih. 18.250 kalau ditaksir ke ribuan ya, ke ribuan terdekat itu menjadi 20.000 ya, 20.000. Kalau ke puluhan ke ribuan terdekat ya, 1800 18.500. Kalau ditaksir menjadi 20.000 ya, lebih dekat ke 20.000. Nah, jadi tinggal kita kali aja nih, 6 dikali dengan 20.000. Berapa 6 dikali 20.000? 120.000. Oke, 25. Ada 5 toples di dalam etalase, setiap toples berisi 22 kue. Taksirlah jumlah kue tersebut. Ada 5 toples, berarti 5 dikali dengan setiap toples berisi 22 kue. 22 kue kita jadikan 20 saja ya, karena ini penaksiran. Ya, maka 5 dikali 20 yaitu 100. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan PTS-nya. Semoga bermanfaat. Silakan kalian perbaiki lagi jawabannya untuk penambahan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.